Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setrio Hidayah. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, NIM 20631012. Di mana pada pembuatan video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah rangkuman yang berjudul MKCH. MKCH sendiri mempunyai singkatan dari Matan, Keyakinan, dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Apa sih sebenarnya MKCH itu? Matan itu sendiri diambil oleh bahasa Arab dan ilmu hadis, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad merupakan rantai komunikasi yang tentunya di dalam komunikasi itu menghasilkan isi dari berita itu dinamakan matan, artinya makna atau isi. Keyakinan adalah sesuatu yang diyakini, dan cita-cita sesuatu yang sangat diinginkan. Kemudian tujuan cita-cita organisasi terumuskan dalam KCH itu sendiri. MKCH itu bisa dikatakan sebagai ideologi Muhammadiyah, dan MKCH itu adalah ruhnya Muhammadiyah. Secara profesional, Muhammadiyah dibagi 3 klasifikasi, di mana 3 klasifikasi itu, yang pertama yaitu Muhammadiyah teoritis, merupakan orang-orang yang paham dengan Muhammadiyah dan teori-teori Muhammadiyah dan tidak mengikuti kegiatan kemuhammadiyahan. Yang kedua, Muhammadiyah aplikatif. Muhammadiyah aplikatif itu merupakan orang-orang yang aktif di Muhammadiyah, yang mengikuti semua kegiatan kemuhammadiyahan, namun mereka kurang paham, bahkan tidak tahu teori-teori Muhammadiyah. Klasifikasi yang ketiga, Muhammadiyah integratif. Muhammadiyah integratif yaitu orang-orang yang paham Muhammadiyah dan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah, di mana MKCH memiliki latar belakang. Latar belakang munculnya MKCH. Jadi MKCH lahir karena pada saat itu tidak ada organisasi sepanjang NU, dan Muhammadiyah akhirnya lahirnya MKCH itu pada saat 1969 di Tanwir terlahir, karena pada saat itu di Indonesia sedang terjadi perdebatan di era Orde Baru, di mana di era Orde Baru khususnya pada ideologi untuk menyikapi Muhammadiyah melahirkan MKCH agar mengikuti perkembangan zaman, di mana tujuan dan cita-cita Muhammadiyah salah satunya adalah penerapan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta bercita-cita dan menjalankan tujuan serta visi dan misi untuk menjadi khalifah Allah. Selanjutnya, bagaimana Islam menurut pandangan Muhammadiyah? Jawabannya adalah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang. Yang pertama di bidang akidah, kedua bidang akhlak, ketiga di bidang ibadah, keempat di bidang muamalah. Lalu bagaimana praktek dan konsep Muhammadiyah dalam 4 bidang tersebut? Yang pertama yaitu akidah. Konsepnya adalah mempunyai sifat yang tegas, asli atau murni, serta kokoh. Yang kedua yaitu bidang ibadah. Prakteknya adalah menjalankan ibadah secara sarana, takorud atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu akhlak. Pada praktiknya adalah seluruh warga Muhammadiyah bahwa
ada putusan setelah MKJH, yaitu adanya PHIWN, norma-norma dan etika dalam bentuk Al-Quran dan hadis yang terlahir muamalah. Pada praktiknya di bidang muamalah hanya memikirkan hal duniawi saja. Selanjutnya, Muhammadiyah itu sering menyebut dirinya sebagai Islam wasatiyah. Apa sih sebenarnya Islam wasatiyah? Islam wasatiyah itu muncul karena baru-baru ini perilaku umat Islam di Indonesia maupun di luar negeri menampakkan perilaku di luar batas. Hal ini bisa disebut juga ekstrim atau radikal. Kemudian ada satu pertanyaan, apakah umat Islam di Indonesia mempresentasikan umat Islam wasatiyah atau modern? Jawabannya adalah beberapa pakar dan cendekiawan Muslim yang mengetahui bahwa Indonesia merupakan potret Islam wasatiyah atau modern. Buktinya adalah fikihnya tengahan, akidahnya tengahan, dan tasawufnya tengahan. Karena hal itu menjadi dikagumi oleh luar negeri. Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa di Indonesia itu Islam wasatiyah atau Islam modern. Selanjutnya yang saya jelaskan yaitu negara Pancasila Darul Ahdi Wasyadah Islam. Al-Mawardi misalnya menyebut beberapa model negara. Yang pertama yaitu Darus Islam. Imam Abdul Qaim berkata, mayoritas ulama mengatakan bahwa Darul Islam adalah negara yang dikuasai oleh umat Islam dan hukum Islam yang diberlakukan di negeri tersebut. Kedua, Darul Harbi menurut Abu Hanifah disebut sebagai negeri yang diperangi dengan 3 ciri. Pertama, yaitu sistem keamanan negeri dikontrol oleh orang-orang kafir. Kedua, Darul Ahdi ialah negara non-muslim yang mengikuti perjanjian dengan Darul Islam bahwa mereka tidak akan memerangi Darul Islam dan akan membayar jizyah selama keamanan mereka dijamin. Yang terakhir, Darul Suhi, yaitu sebuah negara non-muslim yang terkait dengan perjanjian damai dengan negara Islam. Dapat disimpulkan bahwa dengan konsep Darul Ahdi Wasyahadah, Muhammadiyah berjuang, berdakwah, dan berjihad secara real untuk bangsa sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Sekian apa yang saya rangkum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.